live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang keajaiban-keajaiban atau hal yang menakjubkan yang terdapat dalam surat Yusuf, yang Allah kisahkan dalam surat Yusuf, yang Allah sebut surat Yusuf tersebut dengan ahsanal qasas, yaitu kisah yang terbaik. Ahsanal qasas, ada pendapat yang mengatakan maksudnya adalah pengkisahan yang terbaik. Ada yang mengatakan ahsanal qasas maksudnya kisah yang terbaik. Intinya surat Yusuf kalau bukan kisah yang terindah, dia termasuk dari kisah-kisah yang terindah, karena semua kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran semuanya adalah kisah-kisah yang indah dan nyata. Dan Syekh Sa'di rahimahullahu taala, saya akan bacakan, beliau menyebutkan tentang menakjubkan surat Yusuf. Di akhir surat Yusuf, saya bacakan perkataan beliau. Beliau berkata, dia setelah menyebutkan banyak sekali faedah surat Yusuf, di akhir tafsir surat Yusuf beliau berkata, "Famin dzalika an hadhil qissah min ahsanil qasas." Bahwasanya kisah ini termasuk kisah yang terindah, wa awdahiha, yang paling jelas, wa abyaniha, ya, sama paling jelas. Lima fiha min anwa'i tanaqqulat, dan dalam kisah Yusuf tersebut alaihissalam terjadi berbagai macam perpindahan kondisi, min halin ila halin, dari satu kondisi yang lain, wa min mihnatin ila mihnah, dari satu ujian ke ujian yang lain. Maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain, dari dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dihasati oleh kakaknya, kemudian dijual sebagai budak, kemudian dituduh berzina, kemudian dipenjarakan, ya. Wa min mihnatin ila mihnatin wa minnah, namun di akhirnya dari ujian menjadi anugerah. Ternyata dari rangkaian ujian-ujian tersebut, ternyata Nabi Yusuf akhirnya menjadi seorang pembesar di negeri Mesir, ya. Rangkaian ujian tersebut rupanya sama dengan minnah, sama dengan anugerah. Wa min dhillin ila izzin, dari kehinaan menjadi kejayaan. Wa min dhiqqin ila malikin atau ila mulkin. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam dari kehinaan menjadi orang yang mulia, dari perbudakan dia dibudak, jadi budak dibeli, akhirnya menjadi penguasa. Wa min furqatin wa syatatin ila ijtima'in wa atilafin, dari perceraian, perpisahan, pertikaian antara dia dan kakak-kakaknya, akhirnya menjadi bersatu di akhir kisah. Dari perpisahan antara dia dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam dan ibunya Yusuf, akhirnya di akhir mereka dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min huznin ila surur, dari kesedihan menjadi kesenangan. Itu Yakub alaihissalam yang menangis sampai akhirnya matanya buta, kemudian akhirnya di ujung menjadi bahagia bertemu dengan anak yang paling dicintai. Wa min rakha'in ila jadb, wa min jadbin ila rakha'in, dari musim panen menjadi musim kemarau, dari musim kemarau menjadi musim panen. Wa min dhiqin ila sa'ah, dari kesulitan menjadi kelapangan. Wa min inkarin ila iqrar, dari tadinya mengingkari, yaitu Imratul Aziz, tadinya mengingkari akhirnya mengakui. Fatabaraka man qassaha fa ahsanaha. Maha suci Allah yang menceritakan kisah ini dan memperindah kisahnya. Wa waddaha wa bayyanaha, dan menjelaskannya dengan terang benderang. Ini gambaran global tentang kisah Nabi Yusuf, yang di situ banyak sekali perubahan-perubahan kondisi. Tadi sudah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Di antara hal-hal yang ajaib dalam kisah Nabi Yusuf ada beberapa. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mangqabah, yaitu kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia bisa lolos dari ujian wanita cantik yang menggodanya, ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Jawabul Kafi,
Demikian juga disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ada sekitar 10 atau 12 ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam sebagaimana kita ketahui, namun ternyata dia bisa lolos dari ujian tersebut. Kita sadar bahwasanya ujian terberat bagi lelaki adalah wanita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa lelaki seperti fitnah wanita. Wa sadaqa Rasulullah SAW, dan benar sabda Rasulullah SAW, fitnah paling besar bagi lelaki adalah fitnah wanita. Lebih dari fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah apapun, yang paling bahaya adalah fitnah wanita. Dan Yusuf alaihissalam dikelilingi dengan berbagai macam ujian terkait dengan wanita. Pertama, dia masih muda. Dan kita tahu orang muda gejolak syahwatnya lebih besar daripada orang yang sudah tua. Yang kedua, dia orang asing, ya. Dia jauh dari Palestina, dia sedang di Mesir, antara Palestina dengan Mesir mungkin bisa 1000 kilo lebih, ya. Dan ternyata Yusuf alaihissalam tetap bisa menjaga dirinya. Karena kita tahu tidak semua orang bisa bertakwa di setiap tempat. Makanya Nabi berkata, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Ada orang bertakwa di tanah air, tapi kalau keluar negeri tidak bertakwa. Ada orang kalau tidur di rumah bertakwa, kalau tidak tidur di hotel tidak bertakwa. Ada orang kalau bersama temannya dia bertakwa, tapi kalau dia sendirian dia tidak bertakwa. Ada orang kalau di tengah kampungnya dia jadi orang alim, tapi kalau jauh dari kampungnya dia melakukan apa saja dia nekat karena enggak ada yang mengenalnya. Nah, Yusuf alaihissalam kalau dia bermaksiat enggak ada yang kenal dia. Enggak ada yang kenal dia. Makanya dia tidak perlu malu untuk maksiat, tidak ada yang kenal dia. Jadi ini ujian yang kedua yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ujian yang ketiga, bahwasanya yang merayu adalah sang wanita. Bukan Yusuf yang merayu. Kalau Yusuf yang merayu, laki-laki yang merayu mungkin masih berat. Ini perempuan yang menggoda. Perempuan yang menggoda. Sang wanita yang menggoda. Yang keempat, wanita yang menggoda tersebut cantik, jelita. Dia adalah Imratul Aziz. Dia adalah istri dari seorang menteri. Hanya menteri Bahlul yang cari istri jelek. Ini menteri, dia pasti cari istri yang apa? Cantik. Berarti terkenal cantiknya. Ya. Maka ini yang goda dia bukan wanita sembarang, wanita cantik. Kemudian selain cantik, godaan kelima, dia sudah menghias dirinya. Ya, tulak dalam sebagian qiraah, ya. Dalam yang kita baca hai talak, kemarilah. Dalam sebagian qiraah tulak, yaitu aku telah mempersiapkan diriku untukmu. Dia sudah menghias dirinya cantik, dipoles dengan kecantikan menjadi cantik kuadrat, ya. Yang menggoda bukan wanita sembarang, wanita yang cantik, jelita. Kemudian ujian berikutnya ditutup semua pintu, wa ghallaqatil abwab, semua pintu telah tertutup. Artinya kalau mereka berzina pun tidak ada yang melihat. Ini ujian berat tatkala tidak ada yang mengetahui, ya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, jika engkau sedang bersendirian dan bermaksiat mudah, ketahuilah kau sedang diuji. Ketahuilah kau sedang diuji. Kalau kau sendirian terus maksiat mudah, berarti kau sedang diuji. Maka bersabarlah. Ingatlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia berzina, tidak ada yang melihat. Wa ghallaqatil abwab, semua pintu tertutup. Kemudian ujian berikutnya, ini perempuan agak maksa, ya. Maksa Nabi Yusuf. Ujian berikutnya, Nabi Yusuf juga dalam sebagian pendapat yang kuat, syahwatnya pun sudah mulai bergejolak, ya. Kata Allah, walaqad hammat bih wa hamma biha. Sang wanita Imratul Aziz sudah benar-benar berhasad kepada Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun sudah mulai tergerak. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau bukan dia melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terkumpul pada Yusuf alaihissalam, dan di antaranya dia juga tampan. Lelaki tampan pede. Kalau enggak tampan enggak pede, ya enggak? Antum pede kan? Kalau tampan pede menggoda, kalau enggak tampan malu-malu, ya. Masa mau sama saya sih, tapi ini tampan. Intinya terkumpul berbagai macam ujian, namun beliau bisa lolos. Ini ajaib. Allah mengkisahkan ini kepada kita sebagai pelajaran bagi kita. Kita mungkin diuji tidak seperti Nabi Yusuf. Jauh tingkat levelnya di bawah level ujian Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Tapi kalau kita ingat kisah ini, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala bisa menolong, ya. Karena ujian terberat adalah ujian apa? Wanita. Ini salah satu keajaiban yang ada dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada sekelompok pemuda, mereka di negerinya orang-orang baiklah, dikenal oleh tidak pernah macam-macam. Suatu saat mereka pergi
bersafar ke negeri kafir. Niat mereka berzina. Maka pergilah orang ini dengan teman-temannya berzina. Ketika sampai di hotel atau tempat perzinahan, maka masing-masing bawa perempuan, maka dia pun takut, tiba-tiba dia ingat kepada Allah, dia pun takut, dia pun menghindar. Tahu-tahu ada perempuan yang nyusul dia, cantik jelita, sudah siap untuk dizinai. Maka dia bilang kepada wanita ini, "Ya ukhti," maksudnya, "ya cewek, jangan kau dekat saya ada AIDS," kata dia. "Saya ini AIDS." Kata kenapa? AIDS. Jangan dekat-dekat saya. Kata wanita itu, "Tenang aja, saya juga kena AIDS, tenang aja." Saya juga kenapa? AIDS. Akhirnya teriak sama teman-temannya, ini wanita kena AIDS semua. Alhamdulillah. Jadi kadang orang kalau di kampungnya soleh, di luar kampung jadi rusak ya. Saya masih ingat ada kawan, rahimahullah sudah meninggal. Dia kerja di luar negeri. Cerita suatu hari, dia pulang, kebetulan ada diskon di suatu hotel di luar negeri. Itu ditampilkan wanita dari berbagai macam negara. Ada 13 macam atau 10 macam dari sini. Dan kalau mau berhubungan dengan mereka berzina, diskon, courting. Ya. Subhanallah, temannya bilang, "Ya akhi, kapan lagi? Kapan lagi? Murah ini. Coba 13 cewek, 10 cewek, murah." Subhanallah, dia bilang, goyang juga saya waktu itu. Goyang. Ya mungkin kadang-kadang setan datang udah sekali terus bertobat. Tenang aja, sekali bertobat. Tapi dia bilang, "Alhamdulillah saya tidak melakukannya." Subhanallah, beliau sudah meninggal rahimahullah ta'ala ya. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita di luar hilang keimanan. Ingat Nabi Yusuf alaihissalam, dia jauh dari Palestina, bersendirian, namun dia bisa menjaga dirinya. Kemudian di antara keajaiban dalam surat Yusuf, sebagaimana kita tahu, adalah tampannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam tampannya luar biasa. Dalam riwayat Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat Yusuf alaihissalam, kemudian Rasulullah SAW berkomentar, "Waqad u'tiya syatral hasan," dia telah diberikan setengah ketampanan. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, namun di antara pendapat mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam diberikan setengah ketampanan. Setengahnya lagi dibagi-bagi buat kita. Setengah. Antum seperberapa saya nggak tahu ya. Nabi Yusuf setengah ketampanan. Bayangkan tampan luar biasa, setengah ketampanan buat Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai ketika perempuan wanita-wanita melihat Nabi Yusuf alaihissalam, mereka motong-motong, qatta'na aydiyahunna, mereka potong tangan mereka dan mereka tidak sadar. Ini benar-benar tampan yang menakjubkan. Maka wajar Imra'atul Aziz atau yang disebut ada yang namanya Zulekha jatuh cinta sama Yusuf karena tiap hari, mungkin dia wanita soleha tapi tiap hari lihat Yusuf, tiap hari, bukan namanya juga tergoda, lelaki tertampan di dunia, setengah ketampanan terkumpul sama dia. Sampai wanita-wanita motong tangan tidak sadar. Kalau kita baca dalam tafsir, aneh-aneh cerita. Ada yang mengatakan sebagian mereka langsung pingsan lihat Yusuf. Ada yang langsung haid. Ada yang saking tampannya Nabi Yusuf. Mungkin saja seperti lihat sebagian orang-orang stres ketika hadir dalam konser-konser kan sampai histeris. Sampai ada yang pingsan karena lihat pujaannya. Ini bagaimana dengan tampannya luar biasa, di luar dari khayalan. Setengah ketampanan terkumpul pada Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai akhirnya mereka semua meroy Nabi Yusuf. Ya, makanya Nabi Yusuf berkata, "Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih." Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. Bukan rayuan Zulekha saja, bukan Imratul Aziz saja, tapi rayuan apa? Mereka. Karena masing-masing akhirnya Zulekha bilang sama mereka, teman-teman semua, rayu Yusuf biar mau sama saya. Kata mereka, tenang. Ternyata mereka ketika datang, "Suf, sama saya aja. Ngapain sama Zulekha? Sama saya aja." Semuanya bilang sama saya aja. Sama saya aja, siapa tahu dia mau. Kesempatan kapan lagi. Maka Nabi Yusuf berkata, "Mimma yad'unani ilaih." Aku lebih suka di penjara daripada rayuan mereka. Berarti semuanya ngebet sama Yusuf. Tidak lain karena ketampanan yang luar biasa. Ini di antara keajaiban Nabi Yusuf yang sangat-sangat tampan sekali. Di antara keajaiban dalam cerita kisah Nabi Yusuf, Nabi Yusuf akhirnya dipenjara. Dipenjara, ya. Kenapa? Karena dia tidak mau berzina. Diajak berzina oleh Imratul Aziz, dan Imratul Aziz bikin fitnah, bikin isu bahwasanya Yusuf yang merayunya. Akhirnya Yusuf alaihissalam dipenjara. Ya.
Kita tahu namanya orang di penjara biasanya melakukan kriminal, yang memperkosa, yang mungkin yang berzina yang di penjara. Ini enggak, ini yang tidak mau berzina malah di penjara. Inilah kejadian nyata. Yusuf alaihissalam ingin terhindar dari kemaksiatan, dia malah di penjara. Ini ajaib bagaimana seorang lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan wanita. Makanya Nabi Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah, buatlah aku di penjara. Penjara lebih aku sukai daripada memenuhi rayuan mereka. Zina. Ada seorang kawan penulis, dia nasihati teman-temannya yang pergi ke luar negeri kemudian berzina. Dia bilang, ya akhi, ente ke luar negeri ente berzina. Ente berzina, taruhlah 10 menit, seperempat jam, setengah jam, 1 jam. Ente tahu sekali berzina, apa yang mungkin menimpamu? Bisa aja kau masuk neraka kan? Iya bisa. Gara-gara satu zina bisa masuk neraka enggak? Bisa. Tapi kalau kau masuk neraka, kira-kira berapa tahun di neraka? 100 tahun mungkin? Mungkin. Gara-gara zina sekali. Mungkin 100 tahun? Mungkin. Mungkin akhir, meskipun kita kan ahli tauhid, terakhir masuk surga. Iya, taruhlah terakhir kau masuk surga. Tapi kau masuk neraka, mungkin 100 tahun enggak? Mungkin. 1000 tahun? Mungkin. 10.000 tahun? Mungkin. 1 juta tahun? Mungkin. 1 miliar? Mungkin. Tidak ada yang bilang tidak mungkin. 1 triliun tahun? Mungkin. Gara-gara satu zina. Orang itu takut juga. Bisa saja. Lagi berzina kemudian Allah buat dia meninggal. Allah tidak ampuni dia, masuk neraka. Ternyata dia tidak sangka gara-gara sekali zina, ternyata dia diazab bisa 1000 tahun, 10.000 tahun. Waliyadzubillah. Oleh karenanya Nabi Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya. Ya Allah, sungguhnya penjara lebih aku sukai daripada rayuan ibu-ibu Mesir. Kemudian di antara keajaiban yang disebut dalam surat Yusuf adalah bagaimana akhlak Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, disebut oleh para ahli tafsir. Ini juga ajaib menurut saya. Yaitu bahwasanya orang-orang di penjara bersama Nabi Yusuf dalam penjara dikatakan inna naraka minal muhsinin. Kami memandang engkau termasuk orang-orang yang baik. Ketika 2 orang datang kepada Yusuf minta ditakwil mimpinya, ditafsirkan mimpinya. Mimpi mereka berdua. Apa dalil mereka? Mereka berkata, inna naraka minal muhsinin. Sungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Padahal tafsir menyebutkan sampai orang bahagia tinggal bersama Yusuf di penjara. Yusuf nasihati, dia bantu orang, dia mencari kegiatan di dalam kesempitan di penjara tersebut. Dia mencari kegiatan, cari pahala, dia ibadah, dia ngajarin tauhid, dia bantu orang, ada yang curhat dia dengar, dia nasihati, terus begitu kegiatan dia sampai dia dikenal dari penduduk penjara semuanya, dia adalah minal muhsinin. Sampai para ahli tafsir menyebutkan kalau ada orang sudah habis masa tahanan, ingin diperpanjang tahanannya. Menakjubkan atau tidak? Menakjubkan. Kamu sudah enggak, saya bikin di penjara lagi. Kenapa? Supaya bisa lama-lama berteman dengan siapa? Yusuf alaihissalam. Mereka merasa nyaman di penjara karena ada Yusuf di penjara. Ketika disuruh bebas, enggak mau bebas. Menakjubkan. Kenapa? Karena ada Yusuf alaihissalam. Mereka bahagia tinggal bersama Yusuf alaihissalam. Ya. Saya ketemu kawan satu, orang Aljazair. Haji waktu sama saya. Terus dia bilang, tahun sekian waktu terjadi keributan di Jazair, udah lama. Dia tidak ada salah apa-apa, tahu-tahu dia ditangkap. Dimasukkan di penjara kecil. Tidak ada tempat duduk, semuanya berdiri. Berapa puluh orang. Terus ada jendelanya. Kalau mau buang BAB, sudah, situ. Buang air semua di situ. Dia bilang dia di penjara entah berapa minggu. Dia lihat jendela, ada besi-besinya. Di luar tuh kelihatan luar. Kata dia betapa indah. Bebas itu indah ya. Akhirnya begitu dia keluar, dia tidak mau cari masalah lagi. Karena pernah di penjara dengan berat seperti itu ya. Tapi ini orang-orang ketika di penjara malah ingin diperpanjang apa? Penjaranya. Kenapa? Mereka merasa bahagia karena ada Yusuf alaihissalam ya. Baik, di antara keajaiban dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi Yusuf dengan 2 kondisi. Kondisi di mana dia lagi terhinakan di penjara dan kondisi ketika dia menjadi bangsawan. Ternyata apakah berubah akhlaknya Nabi Yusuf alaihissalam? Ternyata tidak. Ketika dia di penjara, orang-orang berkata inna naraka minal muhsinin.
Sungguhnya kami memandang engkau termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Ketika dia sudah jadi bangsawan, datang kakak-kakaknya, enggak tahu kalau ini Yusuf, mereka berkata, Inna lahu aban syaikhan kabiran fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Ketika Binyamin tertahan, mereka berkata, wahai bangsawan, wahai penguasa, sungguhnya Binyamin itu punya bapak yang sudah tua. Maka ambillah salah satu dari kami penggantinya. Inna naraka minal muhsinin. Sungguhnya kami memandang engkau termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Dan ini adalah suatu yang menakjubkan ketika seorang di puncak-puncak kerendahan dan di puncak-puncak ketinggian tidak berubah. Kebanyakan orang berubah akhlaknya, perilakunya. Tadinya miskin tiba-tiba kaya, berubah atau tidak perilakunya? Berubah. Teman-teman lamanya dia sudah enggak kenal lagi atau pura-pura tidak kenal. Pola hidupnya berubah. Yang tadinya perhatian tidak perhatian lagi. Banyak orang seperti itu ya. OKB, orang kaya baru. Baru kaya, rubah gaya hidup. Baru terkenal, sudah rubah gaya hidup. Berubah. Karena memang harta, popularitas, jabatan mempengaruhi perilaku apa? Seseorang. Ini kenyataan ya. Makanya kemewahan juga merubah perilaku seseorang. Ya. Dengan memakai barang-barang mewah, terkadang seorang berubah akhlaknya. Apalagi mendapatkan jabatan tinggi seperti Yusuf alaihissalam yang tiba-tiba tadinya di penjara, kemudian bisa menafsirkan mimpi, kemudian dijadikan bangsawan, menteri keuangan. Ternyata dia tidak berubah sama sekali. Ini pelajaran bagi kita semua. Seorang kalau diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berubah akhlaknya. Lihat Yusuf alaihissalam ketika dalam puncak kesulitan dan dalam puncak kemewahan sama, tetap minal muhsinin, tetap minal muhsinin. Tapi di antara keajaiban yang disebutkan dalam surat Yusuf, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam sangat mudah memaafkan, dan ini menakjubkan. Yang bermasalah dengan Nabi Yusuf, Zulekha, kakak-kakaknya, dan satu orang yang Nabi Yusuf tafsirkan mimpinya kemudian dia bebas. Ya. Dan mereka semua melakukan kesalahan kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf sama sekali tidak mencela, tidak mengungkit, bahkan memaafkan. Bahkan memaafkan. Yang pertama adalah orang yang keluar dari penjara, ya, yang minta ditafsirkan mimpi. Kemudian Nabi Yusuf menafsirkan yang satu akan disalib, yang satu akan bebas dan akan jadi pelayan raja. Ya, yaski rabbahu khamra. Dia akan menjadi pelayan raja dan dia akan menuangkan minuman anggur buat Raja Mesir. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala lil ladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik. Berkatalah Yusuf kepada lelaki yang diduga akan bebas tersebut dan akan jadi pelayan raja, kata Yusuf alaihissalam, jangan lupa sebut-sebut aku di sisi raja. Kalau kau jadi pelayan, ngobrol. Nabi Yusuf berusaha, dia ikhtiar karena dia kan dituduh sebagai mau berzina dengan Imra'atul Aziz. Maka di antara cara dia ingin membersihkan namanya lewat orang tadi. Karena Yusuf punya jasa sama dia dengan menafsirkan mimpinya, kemudian di akhirnya bebas dan dia bakalan jadi apa? Pelayan raja. Kata Nabi Yusuf, "Uzkurni inda rabbik." Jangan lupa sebut-sebut saya di sisi Tuanmu, di sisi Raja Mesir. Kata Allah, "Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih." Syaitan buat dia lupa. Falabitha fi sijni bid'a sinin. Gara-gara dia lupa, maka akhirnya Yusuf di penjara lagi 7 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun lagi bertambah. Seandainya kalau dia cerita, raja itu Yusuf yang dituduh itu orang baik, ya, Yusuf akan dikeluarkan. Gara-gara dia lupa cerita, Yusuf di dalam sebagian tafsir mengatakan bertambahlah dia di penjara berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun sedikit atau sebentar? Panjanglah 7 tahun. Namun setelah itu akhirnya Allah takdirkan lain, raja bermimpi 7 sapi kurus makan 7 sapi gemuk, terus 7 bulir gandum yang kering dengan 7 bulir gandum yang hijau. Akhirnya semua tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi tersebut. Akhirnya baru dia ingat orang ini. Waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili farsilun. Saya ingat sekarang, ada orang yang bisa tafsirkan mimpi Anda wahai raja. Maka dia pun datang kepada Yusuf. Datang cepat-cepat ke penjara. Dia berkata, Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Wahai Yusuf, berilah tafsir terhadap mimpi raja kami. Dia sebutkan
Ada orang mimpi begini, 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 begini. Yusuf alaihissalam tidak bilang, ente dari mana aja? Ente kemana aja? 7 tahun, ya akhi. 7 tahun, ente. Dia tidak mencela sama sekali. Saya mau najibun kepada Yusuf alaihissalam. Tidak mencela, kemana aja ente? Kadang-kadang tidak ada. Dia bilang ini ada mimpi gini-gini. Yusuf alaihissalam langsung tidak bilang, saya enggak mau tafsir. Bebaskan saya dulu. Enggak. Dia tidak dendam, tidak dibilang. Langsung dia tafsirkan dan dia bilang solusinya langsung. Itu di antara kebaikan Nabi Yusuf. Dia bukan cuma menafsirkan. Apa tafsir mimpi itu? Tafsirnya akan ada 7 musim panen, 7 tahun musim panen, 7 tahun musim apa? Kemarau. Ternyata Yusuf tidak hanya menafsirkan, dia kasih solusi. Nanti kalau 7 musim panen, panen sebanyak-banyaknya, makan sedikit-sedikit. Simpan untuk 7 tahun apa? Berikutnya. Jadi dia baik, dia tidak dendam, bahkan dia menafsirkan dan dia berkasih solusi. Subhanallah. Dia tidak marah sama sekali sama lelaki ini. Jadi Yusuf benar-benar apa? Pemaaf. Terus kepada Zulekha juga demikian. Akhirnya ketika Yusuf sudah menafsirkan, raja kagum, raja utusan panggil Yusuf. Maka Yusuf bilang, coba tanyakan kepada wanita tentang kisahku. Kesempatan bagi Yusuf untuk apa? Untuk membebaskan dirinya. Bahwasanya dia di penjara mungkin 10 tahun lebih, tidak ada alasan yang benar. Maka kesempatan bagi untuk memutihkan citranya yang rusak. Maka dia bilang, tanyakanlah kepada wanita. Yusuf sama sekali tidak dendam. Dia tidak mengatakan, itu Zulekha kurang ajar tuh, raja. Saya mau dia digini-ginikan, enggak sama sekali. Subhanallah. Dia bilang, tanyakan saja sama mereka. Ketika Zulekha ngaku, selesai. Dia tidak dendam sama sekali, tidak marah. Bayangkan ada orang bikin dia di penjara lebih dari 7 tahun, dia tidak emosi sama sekali. Dia bilang, ya sudahlah. Dia cuma bilang, tanyakan kepada mereka, dia tidak nuntut apa-apa. Dan akhirnya subhanallah, sebagian ahli tafsir menyebutkan, akhirnya Yusuf menikah dengan siapa? Zulekha. Meskipun tidak ada riwayat, tapi disebutkan Israiliyat. Bisa benar, bisa salah. Tidak ada riwayat yang sahih, tapi disebutkan akhirnya Yusuf menikah dengan siapa? Zulekha. Akhirnya Yusuf tanya, kenapa? Kan begini, kalau begini benar caranya. Karena suaminya udah mati, suaminya mati. Tapi ceritanya enggak ada yang sahih, cuma sekedar disebut oleh para ahli tafsir. Kemudian kata Zulekha, dia mengatakan, kan engkau tahu wahai Yusuf, aku punya hasrat sementara suamiku ternyata tidak bisa melayaniku, maka aku tergoda denganmu. Tapi intinya Yusuf alaihissalam tidak marah sama sekali. Yang ketiga yang mulia juga tidak marah sama kakak-kakaknya. Bayangkan gara-gara kakaknya dia terpisah dari ayahnya. Yusuf masih kecil, disayang sekali sama ayahnya. Kemudian terpisah dari ayahnya, terpisah dari ibunya. Ada yang mengatakan 40 tahun terpisah. Ada yang mengatakan belasan tahun, wallahu alam. Tapi intinya terpisah dalam waktu yang sangat lama. Dan terpisah dari orang yang dia cinta itu kesedihan tersendiri. Ketika kakaknya datang, Yusuf tidak marah sama sekali. Bahkan akhirnya Yusuf ngaku, ana Yusuf, hada akhi, saya Yusuf. Akhirnya mereka minta maaf. Kata mereka, in kunna la khati'in, kami bersalah wahai Yusuf. Apa kata Yusuf? La tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi kalian sama sekali dan Allah akan ampuni kalian. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia sangat maha penyayang. Kata Nabi Yusuf, semoga Allah mengampuni kalian dan tidak ada celaan bagi kalian sama sekali. Yusuf berjanji, aku tidak akan mencela kalian sama sekali. Akhirnya mereka pulang, kemudian Yusuf suruh datangkan bapaknya, ibunya, pamannya, semua keluarganya pergi ke Mesir. Kemudian akhirnya Yusuf ditanya oleh bapaknya bagaimana ceritanya, maka Yusuf cerita. Ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahanda, ini adalah takwil mimpiku, Allah telah jadikan kenyataan. Wa qad ahsana bi, sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku. Idz akhrajani minas sijn, tatkala Allah keluarkan aku dari penjara. Padahal kisahnya panjang. Kakak-kakakku tangkap aku, kemudian aku dibuka bajuku dibuka untuk dicampur dengan darah kambing, kemudian aku dilemparkan dalam sumur, kemudian aku dijual jadi budak, kemudian uangnya diambil oleh kakak-kakakku, sampai kemudian aku di penjara, kemudian Allah keluarkan dari penjara. Kisah yang sebelumnya ini Nabi Yusuf skip, dia tidak cerita. Dia langsung bilang, dia langsung loncat. Allah telah berbuat baik kepadaku tatkala mengeluarkan aku dari penjara. Dia tidak bilang Allah telah nyelamatin aku ketika kakak-kakakku jual aku jadi apa? Budak. Karena kalau bilang gitu berarti kan celah kakak-kakaknya, ya enggak? Dia sudah janji tidak akan mencela kakaknya. Dia bisa jaga perkataan bagaimana cara bercerita kepada Yakub supaya kakaknya tidak terungkit lagi. Luar biasa.
Dia tidak cerita dulu ayah saya ini dibuang, kemudian ini kurang ajar di kakak semua. Tidak ada. Dia skip, langsung dia bilang, aku di penjara. Ini cerita mungkin cerita Zulaikha. Itu pun dia bilang, Allah telah keluarkan aku dari penjara. Di antara nikmat berikutnya, wajah abikum minal badwi. Allah telah mendatangkan kalian dari badiah, dari desa ke kota. Min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Lihat lagi. Adapun kakak-kakaknya memusuhi Yusuf, ayahnya tahu enggak? Tahu. Makanya enggak perlu di-skip. Paham? Adapun dia dibuang di sumur, ayahnya enggak tahu. Dijual jadi budak, ayahnya enggak tahu. Itu rahasia, ditutup oleh kakak-kakaknya. Tetapi Yusuf dimusuhi oleh kakak-kakaknya, bapaknya tahu enggak? Tahu sejak awal. Makanya bapaknya mengatakan, la takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, ini kau mimpi jangan cerita sama kakak-kakakmu, nanti mereka bikin makar buat kamu. Karena Yakub tahu alaihissalam kakak-kakaknya musuh Yusuf. Tapi Yusuf berkata, nikmat berikutnya Allah mendatangkan kalian ke sini mim ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati, setelah syaitan mengadu domba antara aku dengan kakak-kakakku. Dan Yusuf alaihissalam menisbahkan kesalahan kepada syaitan, bukan kepada kakak-kakaknya. Luar biasa. Dia bilang syaitan yang bikin masalah antara kita. Subhanallah. Bagaimana dia bisa menjaga? Dia memaafkan tanpa mencela sama sekali, dan dia komitmen, saya maafkan tidak mencela. Itulah yang disebut dengan fasfahis safhal jamil. Dalam Al-Quran disebutkan ada wahjur hajran jamil, wahjurhum hajran jamila, hajran jamilan. Ada sabrun jamil, ada safhal jamil. 3 jamil. Apa yang dimaksud dengan safhal jamil? Yaitu maafkan tanpa mengungkit sama sekali. Ini juga ajaib, susah. Maafkan tapi tidak ngungkit-ngungkit. Kamu saya maafkan, selesai. Memang kau itu, memang kau. Tapi sudah saya maafkan. Tapi maafkan tanpa ngomel, ada enggak? Jarang. Yang bisa cuma siapa? Nabi Yusuf. Saya pernah juga gitu, tapi terpaksa. Waktu saya keluar dari gerbang Universitas Al-Madinah, tahu-tahu ada mobil besar nabrak mobil saya pakai mobil Cressida tahun 89. Itu keren, mobil itu keren, 89 ya. Kemudian ketabrak sama mobil GMC besar. Waduh, orang ini enggak lihat, masa sudah ditabrak, cerek, peot. Saya buka jendela, ternyata guru saya. Saya bilang, "Enggak apa-apa, Syekh. Enggak apa-apa, aman." Aman. Saya bisa maafkan tanpa mencela sama sekali. Wah, saya mau ngamuk, sudah siap, ternyata guru, dosen, lagi ngajar saya S3 waktu itu, udah meninggal rahimahullah. Subhanallah. Yusuf alaihissalam, bagaimana seorang bisa maafkan tanpa mencela sama sekali, itu susah. Jadi kecil-kecil kita maafkan istri, maafkan anak, maafkan keluarga, maafkan kawan, susah. Kita pasti kalau maafin celah dulu. Maka safhal jamil ini menakjubkan. Yusuf alaihissalam tanpa mencela sama sekali mengatakan, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celah bagi kalian. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW diusir dari Mekah, mau dibunuh, mereka bikin makar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafar, orang kafir bikin makar untuk membunuh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW harus berhijrah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya kemudian dirampas, dijual. Semua dia pergi ke Madinah. Kemudian 8 tahun berikutnya, kemudian diserang, ingin dibunuh, perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, semua ingin bunuh Muhammad, semuanya kumpul ingin bunuh siapa? Muhammad. Tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah datang dengan pasukan menaklukkan kota Mekah. Maka berkumpullah orang-orang Quraisy yang dulu mengusir Nabi Muhammad. Subhanallah, Nabi Muhammad mengatakan, "Ma tadhunnun anni fa'ilun bikum?" Rasulullah kumpul. Menurut kalian, apa yang akan saya lakukan pada kalian? Ya, kira-kira apa? 8 tahun lalu keluarin saya kan? Rasulullah tidak gitu, cuma menurut kalian apa yang akan aku lakukan pada kalian? Mereka mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim, engkau saudara kami yang baik, bapakmu juga baik, kakekmu juga baik. Menurut kami yang kau lakukan kebaikan. Wah, Rasulullah mengatakan, idhabu fa antumut talaqa, pergilah kalian merdeka, kalian bebas. La aqulu lakum illa kama qala akhi Yusuf. Aku tidak berkata kepada kalian kecuali seperti perkataan saudaraku Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan bagi kalian sama sekali. Pergilah, kalian merdeka. Subhanallah. Nabi tidak mengungkit sama sekali. Padahal mereka masih musyrik, bukan muslim. Mereka musyrik. Itu ribuan orang dimerdekakan oleh Nabi, musyrik semua. Kata Rasulullah, pergi. Enggak ada cercaan. Semuanya dilupakan. Subhanallah. 8 tahun perjalanan hidup.
kakak pamannya terbunuh, sahabat-sahabatnya terbunuh, sampai rumahnya dirampas. Rasulullah bilang, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada cercaan bagi kalian sama sekali. Rasulullah beruswah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka di antara hal yang menakjubkan yang Allah sebutkan dalam kisah Nabi Yusuf. 3 orang Nabi Yusuf tidak ungkit sama sekali. Kemudian di antara yang menakjubkan juga yang Allah sebutkan tentang Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam ketika diuji dengan ujian berat. Apa ujian Nabi Yakub? Diuji dengan hal yang paling dia cintai. Ujian berat seorang itu apa? Diuji dengan yang paling dia cintai. Allah terkadang menguji seorang dengan sesuatu yang paling dia cintai untuk menunjukkan cintanya harus lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam diuji untuk berpisah dari putranya pertama Ismail yang dia tunggu kelahirannya puluhan tahun. Begitu lahir suruh apa? Pisah. Jadi tidak ini ditunggu-tunggu. Mungkin waktu lagi hamil Hajar dia perhatikan. Begitu lahir suruh berpisah. Berat. Kemudian ujian berikutnya suruh sembelih siapa? Ismail. Ketika anak itu sudah dewasa, sudah kata orang sudah jadi orang, sudah bisa menggantikan posisi bapaknya, malah disuruh apa? Sembelih. Itu juga ujian berat. Nah, sama seperti Nabi Yakub, dia sangat sayang kepada Yusuf alaihissalam. Yusuf ini disayang karena mungkin memiliki kelebihan tertentu. Namanya Yakub punya firasat-firasat, anak ini mungkin jadi nabi, mungkin apa. Maka dia sangat sayang kepada Yusuf. Ketika di puncak sayang kepada Yusuf, justru dia diuji. Diuji, kemudian Yusuf hilang darinya mungkin 40 tahun. Ketika Yusuf hilang, kakak-kakaknya maksudnya apa? Kalau Yusuf hilang, ayahnya jadi fokus sama mereka. Kecintaannya berpindah dari Yusuf kepada mereka. Ternyata tidak jadi. Ternyata ayahnya malah sayang sama Binyamin. Binyamin lagi bikin masalah. Subhanallah. Tetapi Nabi Yakub berkata, fasabrun jamil. Sabar yang indah. Apa itu sabrun jamil? Sabar tanpa mengeluh kepada manusia. Sabrun jamil, sabar tanpa mengeluh kepada manusia. Sabar bertingkat-tingkat. Di antara tingkat tertinggi adalah sabrun jamil, tidak mengeluh sama sekali. Nabi Yakub tidak pernah mengeluh kepada tetangganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dia sabar. Dia sedih sendiri. Dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku dan penderitaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengeluh kepada kalian tidak. Ini di antara sabar yang indah. Seorang melatih diri ketika sabar tidak mengeluh kepada manusia. Berdoa sama Allah. Allah kasih ujian, pasti ada kadarnya. Allah tahu ya. Kapan waktunya berhenti, berapa lama ya. Karena dia ibarat obat ya. Ada kadarnya, ada waktunya, dan ada saatnya untuk apa? Sembuh. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ujian hidup itu seperti cuaca. Ada musim hujan, ada musim kemarau, ada musim panen, ada awan, ada angin, ada waktunya hilang. Tidak mungkin hujan melulu. Ya. Maka demikian pula kehidupan, namanya ada kesulitan, musibah itu biasa. Semua ditimpa dengan apa? Musibah. Akan datang dan pergi. Sabar saja, akan datang dan pergi. Maka sabrun jamil, jangan mengeluh kepada manusia. Aduh ini begini, aduh anakku begini, aduh ngeluh-ngeluh sama orang percuma buat apa? Ya akhi, berkeluh kesahlah kepada Allah yang beri solusi. Kata diskusi boleh, diskusi. Ini saya ada begini, kira-kira bagaimana? Tidak apa-apa. Bukan mengeluh. Kalau mengeluh enggak boleh. Kalau diskusi boleh. Ini ada masalah, anak saya begini, tetangga saya begini. Tapi kalau aduh ini gimana? Itu namanya mengeluh. Mengeluhkan takdir kepada orang. Kata orang, siapa yang mengeluh kepada manusia, dia mengeluhkan Allah kepada manusia. Harusnya kamu mengeluhkan manusia kepada Allah, bukan mengeluhkan Allah kepada manusia. Karena tidak setuju dengan takdir, protes, namanya mengeluhkan siapa kalau begitu? Allah. Maka boleh diskusi tapi tidak boleh mengeluh. Sabrun jamil, sabar tanpa mengeluh. Yang terakhir di antara keajaiban adalah Nabi Yakub alaihissalam, Yusuf hilang. Setelah itu dia cinta sama Binyamin. Ternyata Binyamin juga tertahan. Akhirnya mereka lapor kepada ayahnya bahwasanya Binyamin juga tertahan. Ada kakak mereka satu tidak mau pulang. Anaknya 3 semua tidak tahu, Yusuf hilang tidak tahu kemana. Binyamin tertahan, kakak satu mereka tidak mau pulang. Sampai bertambah kesedihannya, sampai akhirnya wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Kemudian dia pun sedih sampai menangis, sampai akhirnya matanya buta ya. Maka di saat puncak-puncak kesedihan tersebut, justru Nabi Yakub alaihissalam malah semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Dia berkata, "Fasabrun jamil." Dikabarkan bahwasanya Binyamin juga enggak bisa pulang, tertahan karena dituduh mencuri. Kata Nabi Yakub alaihissalam, "Fasabrun jamil." Saya hanya bisa bersabar dengan sabar yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Semoga Allah mendatangkan mereka seluruhnya. Di saat puncak-puncaknya justru dia berharap Binyamin, Yusuf, kakaknya akan kembali kepadaku. Kapan dia mengucapkan ini? Ketika di puncak kesulitan. Dia mengatakan asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Sebelumnya dia enggak pernah ngomong begitu. Tapi ketika sudah semakin parah, semakin sulit, baru dia ucapkan, maka harapan dia semakin tinggi ketika itu. Orang mukmin harusnya demikian. Ketika di puncak kesulitan dia semakin berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Niscaya Allah akan mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Innahu huwal alimul hakim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Apa yang Allah timpakan kepadaku, Dia Maha bijak. Ini harus kita ingat. Kita bilang innahu huwal alimul hakim. Yang menimpakan ujian kepada kita, Dia alim dan Dia bijak. Ibaratnya kita kalau sakit ke dokter, dokter kasih obat suruh begini, kita pasrah enggak? Pasrah karena kita tahu dokter ini pintar, ngerti, tahu obatnya, tahu penyakit saya. Dia kasih obat, saya terima aja. Maka walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan lebih tinggi. Kalau Allah kasih musibah, pasti ada hikmahnya. Ingat perkataan Nabi Yakub, innahu huwal alimul hakim. Dia Maha mengetahui kondisiku, apa yang terbaik bagiku, terbaik bagi Yusuf, terbaik bagi Binyamin, Al-Hakim, dan Dia Maha bijak. Menjadikan ini semua pasti ada hikmah di balik itu yang saya pun tidak tahu. Ketika itu Yakub tahu enggak hikmahnya? Dia enggak tahu. Kalau dia tahu Yusuf jadi bangsawan, dia pasti ketawa-ketawa. Dia tidak tahu. Nanti terakhir baru tahu Yusuf cerita. Tapi ketika itu dalam ketidaktahuannya dia serahkan, dia mengatakan Allah Maha bijak, Allah Maha mengetahui. Maka seorang mukmin di puncak kesulitan hendaknya malah berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da'wa Dawa, kalau seorang tukang maksiat susah husnudzon, susah. Husnudzon itu enggak gampang. Kapan orang bisa husnudzon? Kalau dia prosedural, dia ikut aturan Allah, begini, ya baru dia bisa husnudzon. Tapi kalau dia maksiat susah, husnudzon susah. Enggak gampang bisa husnudzon. Malah suudzon, jangan-jangan. Jadi jangan-jangannya. Oleh karenanya kalau dia bertakwa, insyaallah dia bisa husnudzon. Tapi demikian saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan kah? Enggak usah ya. Udah malam. Sampai sini saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.